Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita masuk ke dalam bab yang baru, bab yang kedua. Kita akan lihat ayat yang pertama hingga ke-12. Dengan tajuk ini, apakah keistimewaan tanda pertama yang dilakukan oleh Yesus? Mari kita baca ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi air anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah firman Tuhan. Yesus bersama ibu dan murid-muridnya telah menghadiri suatu perkawinan di Kana, yaitu di Galilea. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes memakai perkataan tanda. Tanda ya untuk merujuk kepada mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada 7 tanda yang unik dalam Yohanes, hanya di dalam Injil Yohanes. Nah, di sini Yesus telah melakukan tanda yang pertama, yaitu mengubah air menjadi air anggur. Dalam ayat 11 petikan ini, Yohanes telah menjelaskan bahwa setiap tanda yang dilakukan Yesus adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, kemuliaan inilah yang memperlihatkan sifat-sifat keilahian Yesus. Bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias, anak Allah. Dan Mesias, anak Allah telah datang bukan untuk menghakimi manusia, tetapi menyelamatkan manusia. Nah saudara, inilah penekanan
yang Injil Yohanes buat dari awal lagi, yaitu tentang ketuhanan Yesus. Jadi soalan edisi ini, yang pertama, apa maksud Yesus yang berkata, saatku belum tiba? Dan telah diberikan beberapa ayat petunjuk di sana dalam kurungannya. Dan adakah ibunya kecewa dengan Yesus? Dan soalan yang kedua, kenapakah tanda pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah sangat istimewa dan luar biasa? Kita lihat soalan yang pertama, apa maksud Yesus yang berkata saatku belum tiba? Saatku belum tiba, ini adalah satu frasa yang sangat unik, hanya ada di dalam Injil Yohanes. Dan ia disebut beberapa kali, seperti mana yang ditunjukkan dalam ayat-ayat dalam kurungan. Dan ia merujuk kepada saat kemuliaan Tuhan Yesus melalui kematian, melalui kebangkitan dan keberangkatan Yesus kembali ke pangkuan Allah Bapa. Nah, ini jelas disebut dalam bab 13 ayat yang pertama nanti. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi apa yang tersirat dalam ayat ini adalah maksud kematian dan kebangkitan Yesus sebelum Yesus kembali kepada Bapa. Tetapi saat itu belum tiba, ya, belum tiba saatnya. Nah, saat itu akan datang, yaitu selepas bab 13. Tapi sekarang Yesus berkata, saatnya belum tiba. Saatku belum tiba. Jadi adakah Maria, ibunya, kecewa dengan Yesus? Maria tidak kecewa dengan kata-kata Yesus. Malah dalam ayat yang kelima, Maria mengarahkan pelayan-pelayan mengikut kata-kata Yesus. Ini boleh membawa maksud Maria percaya sepenuh kepada Yesus yang akan melakukan sesuatu mengikut cara dan waktunya. Ya, Maria walaupun adalah ibu kandung Yesus juga harus tunduk kepada kewibawaan ataupun otoriti Yesus. Dan ini membawa kita kepada soalan yang kedua, kenapakah tanda pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah sangat istimewa dan luar biasa? Yesus telah mengubah air kosong menjadi air anggur. Ini adalah satu mukjizat yang tak pernah terjadi atau yang dapat dilakukan oleh manusia biasa. Nah, untuk mendapatkan air anggur yang paling berkualiti, haruslah melalui banyak proses dan mengambil masa yang sangat panjang. Peladang haruslah menyediakan tanah yang sesuai. Ya, menabur benih anggur harus banyak berusaha. Ya, harus menjaga tanah dan menjaga tanaman anggurnya supaya sentiasa subur dan mesti tunggu sampai musimnya sebelum melihat tanamannya itu berbuah. Ya, dan selepas berbuah haruslah memetik, membersihkan dan memproses hasilnya. Dan untuk mendapat air anggur yang berkualiti, peladang itu biasanya akan simpan dalam bekas untuk beberapa tahun. Nah, jadi prosesnya sangat panjang. Tapi di sini Yesus tidak perlu melalui semua proses itu. Yesus hanya mengisi tempayan-tempayan dengan air kosong. Ya, ingat dalam ayat ini berkata ada 6 tempayan. Dan pada waktu itu juga apabila dicedoknya air kosong terus menjadi air anggur on the spot. Dan ini bukan sekadar air anggur yang sederhana, tetapi air anggur
yang sangat berkualiti. Amin. Ya, sebagaimana yang diumumkan oleh pemimpin pesta dalam ayat ini. Yesus juga menyediakan air anggur yang cukup banyak. Sampai kelimpahan. Ya, karena dikatakan bahwa ada 6 tempayan. Dan semuanya diisi penuh sampai 2-3 buyung. Yaitu setiap satu itu kira-kira 100 liter air. Wow, cukup banyak. Ya, sampai kelimpahan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus jelas adalah satu mukjizat yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan tak mungkin dapat dilakukan oleh seorang manusia biasa. Air kosong menjadi air anggur dengan segera. Dan ini benar-benar menunjukkan bahwa Yesus itu adalah maha kuasa. Maha kuasa. Sebab Yesus tidak perlu mengikut atau terikat dengan mana-mana proses atau faktor masa. Nah, inilah yang terbukti dalam mukjizat ini, yang mana Yesus telah mengatasi semua proses, musim, dan waktu untuk menghasilkan air anggur dari air kosong dengan segera. Haleluya. Dan mukjizat ini juga membuktikan Yesus mempunyai kuasa penciptaan. Yaitu Yesus dapat mencipta seperti mana Allah Bapa mencipta. Dan kuasa penciptaan ini bukan saja dapat menciptakan sesuatu yang baru, Yesus dapat mencipta sesuatu dari apa yang lama menjadi sesuatu yang baru. Haleluya. Ini yang luar biasa, ya. Dan demikianlah juga Yesus dapat mengubah kehidupan seseorang dari apa yang lama menjadi yang baru. Amin. Ya, saudara, sekiranya Yesus dapat ubah apa yang kosong menjadi sangat-sangat berkualiti, saya percaya Yesus juga dapat mengubah hidup yang kosong menjadi hidup yang sangat penuh dan bermakna. Amin. Hidup dalam kepenuhan Allah. In the fullness of God. Saya percaya ini, saudara. Karena saya sendiri mengalaminya. Saya sendiri mengalaminya. Dan saudara juga boleh mengalaminya. Hidup yang baru ini. Hidup dalam kepenuhan Allah. Haleluya. Nah, saudara perhatikan dalam cerita ini. Yesus melakukan mukjizat ini melalui tangan pelayan-pelayan majelis. Ya, merekalah yang mengikut arahan Yesus dan mencedok air dan menghidangkan air anggur yang baik itu kepada tetamu. Ya, saudara, pelayan-pelayan ini boleh saja ragu, ya, atau teragak-agak untuk mau ikut arahan Yesus. Ya, betul kan nih? Jangan-jangan kita yang dapat malu, ya, hidang air kosong. Mereka tahu itu air kosong. Sebab mereka yang disuruh Yesus mengisi tempayan-tempayan itu dengan air kosong. Dan lepas itu, disuruh pula menghidangkan air yang diambil dari tempayan itu. Ya, saudara, kalau ikut logik yang diisi air kosong, keluarnya harus air kosong. Tapi pelayan-pelayan itu ikut saja arahan Yesus. Dan mereka lihat mukjizat terjadi. Mereka sendiri telah mengalami mukjizat itu. Mereka melihat mukjizat itu terjadi di depan mata mereka pada saat mereka mematuhi arahan Yesus. Nah, itulah maksudnya ayat ini. Mereka mengetahuinya. They know. Mereka experience, mereka mengalaminya. Saudara, dalam hal yang sama, Yesus dapat melakukan perkara-perkara besar melalui orang-orang percaya yang sedia dan juga setia menurut perintahnya. Ya, saudara, kita
tertarik dengan apa yang Yesus dapat lakukan. Tapi yang lebih menarik adalah apa yang Yesus dapat lakukan melalui kita. Amin. Melalui kita. Contohnya, apabila kita berdoa untuk orang sakit, ada kesembuhan. Apabila kita memberitakan Injil kebenaran, orang dapat diselamatkan. Amin. Haleluya. Yesus dapat melakukan perkara-perkara besar melalui orang-orang percaya yang sedia menurut perintahnya. Yang diperlukan adalah hati yang melayan. Hati yang melayan. Seperti pelayan-pelayan ini yang sudi menghidangkan air anggur kepada tetamu. Yesus tidak mencari orang-orang yang hebat, yang berkarisma, yang berkelayakan tinggi, atau yang berkebolehan. Sekiranya kita mempunyai hati seperti pelayan yang sedia menerima arahan, sedia ditegur, sedia diajar, kita dapat menjadi saluran yang Yesus dapat pakai untuk menjadi berkat kepada orang ramai. Amin. Jadi saudara, adakah Anda sedia menjadi pelayan untuk kemuliaan Tuhan Yesus? Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang termulia, yang teragung, dan yang hidup. Terima kasih Bapa untuk pelajaran dari firman-Mu. Sesungguhnya, Engkau Allah yang baik. Engkau mempunyai rencana yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu. Bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Kami percaya Engkau akan bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, supaya rencana-Mu dalam kehidupan kami dapat terlaksana sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami akan dapat menjadi saluran berkat yang dapat bersinar bagi kemuliaan-Mu. Ya Tuhan Bapa, ini yang kami harapkan dari pelajaran hari ini, yaitu kami akan dapat menjadi saksi dan saluran berkat. Dengan itu Bapa, kami tahu kami harus belajar untuk menundukkan diri kepada Bapa. Beriman sepenuh kepada masa waktu Tuhan yang terbaik. Dan percaya kepada kebaikan, kemahakuasaan, dan kedaulatan Allah Bapa. Bahwa walau apa terjadi, Engkau Bapa yang telah memulai pekerjaan yang baik dari mulanya akan meneruskannya sampai pada akhir. Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau senantiasa akan perhatikan kami. Engkau tahu segala-galanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.